Pikiran saya ya tentunya panik ya. Saya langsung ke rumah sakit gitu aja. Ya saya panik, saya langsung ke rumah sakit gitu aja, Pak. Mas Dhani berpikir tidak saat itu bahwa Dul membawa mobil sendiri? Enggak. Pamitnya bagaimana Mas Dhani saat itu? Ya namanya kecelakaan ya pasti panik loh, Pak. Pamitnya seperti apa, Mas? Kalau ada orang tua, anaknya dikasih berita anaknya kecelakaan lalu nggak panik, itu orang tua macam mana, Mbak? Yang saya tanyakan bukan paniknya, Mas, tapi pamitnya, izin keluarnya seperti apa, Mas Dhani? Oh, maksudnya pertanyaan gimana? Izin keluar? Dul bisa keluar pada pukul tengah malam. Tanpa izin keluar. Tanpa izin. Sebenarnya gini, Mbak, dia tuh pergi dari rumah ibunya. Jadi dia tadi tidak mungkin izin dari saya, karena dia pergi dari rumah ibu bundanya di Pejaten. Nah, lalu jam 5 sore saya telepon. Kan sekarang anak-anak itu kan sering pindah rumah bapaknya, pindah rumah ibunya, ya kan. Nah, dulu waktu itu dia pergi dari rumah bundanya. Jadi dia tidak perlu izin saya dong. Berarti menurut Mas Dhani diizinkannya oleh bundanya begitu? Saya nggak tahu. Oke. Yang jelas jam 5 saya menelpon dia karena dia berjanji kepada saya untuk datang ke pernikahannya Judika. Oke. Jadi saya telepon saat itu nggak dijawab-jawab. Ternyata belakangan saya tahu dia pergi sama temannya dan bapak ibunya ke sebuah restoran. Baik, berarti malam itu Mas Dhani hilang kontak ya sama Dul ya? Nah, lost kontak jam 5 malam dan jam 5 sore. Jam 5 sore sudah lose kontak. Karena jam 3 sore dia masih di rumah bundanya. Sementara Mas Dhani ada di? Saya ada di rumah saya. Oke. Nah, Mas Dhani, ini benar mobil milik Dul begitu ya? Atas nama Dul atau atas nama Mas Dhani atau bagaimana? Kalau di STNK atas nama Ahmad Dhani, Pak. Atas nama Dhani Ahmad. Baik. Mas Dhani, Dul ini memang pintar mengemudikan mobil, Mas Dhani? Saya rasa Dul itu, saya malah nggak tahu kalau dia bisa nyetir. Bagaimana, Mas? Saya malah tidak tahu kalau dia bisa nyetir. Tidak tahu ya? Iya. Berarti tidak terawasi begitu, Mas Dhani ya? Hah? Tidak terawasi, Mas Dhani tidak tahu bahwa Dul bisa menyetir gitu ya? Saya tidak tahu kalau Dul bisa nyetir, ya benar. Oke, Mas Dhani tidak tahu. Nah, ketika kemudian apa presenter sih, Mbak? Kenapa Mas Dhani? Pertanyaannya kayak ini kita klarifikasi, Mas. Mendingan Mbak jadi penyidik aja deh. Kita klarifikasi, Mas, supaya tidak ada yang salah. Iya, klarifikasi kalau kayak pertanyaannya seperti penyidik, Mbak. Saya kan biasa disidik. Jadi saya mengerti Mbak ini lebih cocok jadi penyidik daripada presenter TV. Memang harus serba bisa, Mas. Masuk ke polisi jadi penyidik, pasti bisa. Saya yakin karena pertanyaan sangat bagus sekali. Terima kasih, Mas. Memang harus bisa. Mas Dhani, gini Mas. Kemudian saat Dul ini pergi ya Mas Dhani ya, menuju ke pernikahan Judika ya Mas Dhani ya? Harusnya dia bersama saya jam 7 sore, jam 7 malam ke pernikahan Judika di Taman Mini. Tapi ternyata pergi dengan teman begitu ya? Baik, itu tidak memberi... Berarti sudah ada janji lain bersama temannya dan orang tua temannya. Mas, ini yang ingin diklarifikasi lagi nih Mas. Ini mobil hadiah ulang tahun benar Mas? Itu bukan, itu mobil saya beli, saya punya 3 mobil memang ya. Semuanya setiap mobil itu saya kasih supir untuk keperluan sekolah mereka. Karena dulu SMP, AL, SMA, jadi tidak mungkin mereka satu mobil. Gitu. Jadi saya siapkan 3 mobil dan 3 supir untuk keperluan mereka. Karena masing-masing mereka itu punya kesibukan masing-masing, tidak hanya sekolah, tapi juga kadang-kadang main band, kadang-kadang ada yang syuting, kadang-kadang ada yang syuting iklan, kadang-kadang jadwal futsalnya pun berbeda. Anak-anak tuh futsal seminggu hampir 3 kali. Dul futsal bersama temannya, El futsal bersama temannya, Al juga futsal bersama temannya. Ini selalu sama supir ya Mas Dhani ya? Hah? Selalu sama supir ya Mas? Apa? Selalu sama supir ya Mas kalau kemana-mana anak-anak ini? Selalu sama supir dong, iya dong harus. Berarti Mas Dhani kaget betul bahwa Dul membawa mobil pada malam kemarin itu? Iya dong. Baik. Mas, kalau bisa ditanyakan juga, Anda dan
Mbak Maya juga mengetahui bahwa tidak mengetahui, dua-duanya tidak mengetahui bahwa Dul bisa mengemudikan mobil begitu? Saya nggak tahu. Kalau L saya tahu bisa. L bisa. Cuman jaraknya deket-deket aja, nggak jauh-jauh. Itu. Oke, nah Mas Dhani, ini juga yang kita ingin tanyakan bahwa anak Anda kan menderita cukup parah juga ya Mas Dhani ya. Kondisinya bagaimana saat ini Mas? Kondisinya belum bisa saya katakan sembuh. Sudah sadar, ya. Sudah sadar, ya. Kondisinya belum bisa saya katakan recovery. Itu. Sudah sadar, ya. Ada informasi Mas, ada pendarahan di otak, betul Mas? Pendarahan di perut. Di perut? Ya, saya kemarin lihat operasinya waktu darahnya diambil dari perut, saya lihat operasinya. Baik, operasinya sudah selesai ya Mas ya? Operasinya sudah selesai, tapi masih butuh observasi seminggu ini. Oke, Mas Dhani, tadi saya sempat lihat Mas Dhani, kami sudah meliput Anda juga sempat mendatangi beberapa rumah keluarga korban ya Mas ya? Iya. Itu bagaimana Mas komunikasinya dengan keluarga korban Mas? Sampai saat ini 100% mulus, berjalan baik dengan mulus. Sampai saat ini saya dengan keluarga-keluarga korban mendapatkan musyawarah yang baik. Musyawarah yang baik. Kepada 9 korban ya Mas ya? Saya baru melakukan 7. Saya hari ini baru bertemu 7 korban, jadi masih kurang 2 lagi ya Mas ya? 9. Ya kira-kira 9 korban. 9 lagi. Tinggal di yang di Garut, Purbalingga, dan Bogor. Oke. Mas Dhani, boleh tahu Mas apa yang menjadi support dari Mas Dhani kepada keluarga korban ini? Atau santunan seperti apa yang Mas Dhani sempat janjikan mungkin? Ya, beberapa hal ada yang minta supaya anaknya disekolahkan sampai selesai. Ya, saya tidak tawar-menawar, langsung saya iakan saja karena itu memang tanggung jawab saya. Gitu. Itu kepada 7 keluarga ya Mas ya? Belum semuanya ya? Baik. Mas Dhani, ini yang paling mungkin Anda sedang dipusingkan dengan kondisi kesehatan anak Anda dan juga keluarga korban, tapi juga proses hukum masih jalan Mas, pasti jalan. Masih melihat bagaimana hasil olah TKP kan? Nah, apa pendapat Anda Mas Dhani? Ada dugaan juga atau kemudian arah bahwa Anda akan dijerat juga oleh pasal Undang-Undang Perlindungan Anak yang ancaman hukumannya ada 5 tahun penjara di situ. Ada komentar apa Mas Dhani? Ya saya nggak berkomentar apa, ya jalani saja Mbak. Apapun itu kan, maksud saya sekarang kan sedang menjalani proses tanggung jawab saya atas akibat apa yang terjadi kan, musibah yang terjadi. Saya sekarang pun juga sedang menjalani proses itu kan. Baik. Saya datangi satu persatu keluarga, saya tanya apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi permintaan. Itu kan juga sebuah proses ya. Begitupun juga hukum juga akan pastinya saya akan jalani proses semua itu. Termasuk wawancara ini juga proses. Sebenarnya saya malas, saya lagi di rumah sakit, tapi untung ada kaseto. Kalau nggak ada kaseto saya nggak mau wawancara ini. Terima kasih Mas Dhani. Mas Dhani, gini, kecelakaan kita sepakat, kecelakaan bisa terjadi kepada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Tapi saya ingin juga tanya terakhir nih Mas Dhani nih. Apakah menurut Anda tidak merasa membiarkan atau menelantarkan atau mungkin ada memberikan perlakuan yang salah kepada anak Anda? Begini Mbak ya, jadi begini ya, kita harus melihat masalah ini lebih luas. Jadi ya, seperti pendidikan itu tidak hanya tanggung jawab orang tua. Setuju. Ya kan? Juga tanggung jawab negara. Begitupun juga dengan keselamatan pengguna jalan tol. Begitupun juga dengan pendisiplinan terhadap pengguna kendaraan bermotor, itu tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua, tapi menjadi tanggung jawab kita semua termasuk negara. Misalnya misalnya ya kan, kalau ada petugas jasa marga lihat anak kecil nyetir mobil kan dia bisa lapor polisi. Ya kan? Kayak misalnya di luar negeri, tidak mungkin ada orang yang menggunakan mobil dengan kecepatan tinggi. Karena di sana law enforcement-nya sudah sangat-sangat sekali tidak memungkinkan orang untuk ngebut. Baik. Di sana ada speed limit, maka dari itu sebaiknya kita semua berintrospeksi terhadap musibah ini, bagaimana ini tidak terjadi lagi. Baik. Bagaimana peristiwa ini menjadi pelajaran bagi kita semua, sehingga negara, pemerintah, semua kepolisian bagaimana menertibkan jalan. Dan itu tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua saja. Oke, terima kasih Mas Ahmad Dhani. Mudah-mudahan cepat selesai urusan dan kondisi Dul semakin membaik. Terima kasih Mas Ahmad Dhani. Ya.